Pandemi COVID-19 memaksa setiap individu untuk melakukan adaptasi, tak terkecuali aktivitas belajar mengajar secara daring atau online. Kondisi itu pun yang dirasakan seorang ibu yang baru-baru ini tengah menjadi perbincangan viral. Sebuah video yang menunjukkan seorang emak-emak yang populer disapa Tante Lala tengah mengajari anaknya menghafal butir-butir Pancasila menarik perhatian warganet. Bagaimana tidak? Dalam video yang beredar, terlihat si Tante tampak gregetan ketika tengah membantu mengeja butir-butir Pancasila pada anak lelakinya yang bernama Rafa. Rafa yang mengenakan seragam putih merah pun menirukan ejaan yang disebutkan ibunya. Namun, ejaan yang dia sebutkan malah meleset jauh. Satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Ucapan dia pun langsung dikoreksi ibunya dengan nada ngegas. Ketuhanan yang Maha Esa. Rafa pun berusaha mengoreksi ucapannya dengan membacakan ulang. Ketuhanan yang mana, yang Maha, Rafa Maha. Tante Lala ikut gemas karena anaknya sudah berulang kali masih salah saat mengucapkan sila pertama Pancasila dengan benar. Lagi-lagi, ia mengoreksi dengan nada tinggi. Namun, Rafa tak kunjung bisa mengucapkan sila pertama Pancasila dengan benar. Video yang diunggah akun Instagram @alartis pun beredar hingga menjadi perbincangan viral. Banyak warganet merasa terhibur dengan video ibu yang mengajari anaknya belajar tersebut. Unggahan tersebut sontak menarik perhatian warganet. Banyak dari mereka pun menanggapinya dengan berbagai komentar nyeleneh. Ya, penyakit darah tinggi dalam tanda kutip kerap menjadi tren di kalangan ibu-ibu di masa pandemi ini akibat harus ekstra sabar berperan menjadi guru sekolah sang anak. Lantas, adakah titik temu antara para ibu dengan sistem pendidikan ini? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita yang paling ditunggu-tunggu tentunya. Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat ya ibu-ibu ya. Walaupun sudah pusing-pusing gitu. Alias PJJ, gara-gara PJJ ya. Alias pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring ini. Banyak banget yang curhat. Aduh, malah saya darting katanya ya. Dari daring jadi darting. Ini menjadi tema obrolan kita kali ini pemirsa dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Bersama saya Dita Ruspendi, kita akan membahas video-video viral terkait sekolah daring yang berefek menjadi penyakit tanda kutip darah tinggi bagi para bunda-bunda alias ibu-ibu ya. Kenapa bisa darting? Karena ya itu dia ya tadi ya kita sudah simak dalam feature pertama tadi. Aduh, emang sih kayaknya kalau kita jadi Tante Lala juga ya pasti bakal emosi ya menghadapi anak yang biasanya dipercayakan kepada ibu bapak gurunya tiba-tiba sekarang harus dihandle langsung oleh kita sebagai orang tuanya untuk pembelajaran sekolah formalnya. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan membahasnya seperti biasa ya. Dari berbagai sudut pandang, kali ini dari sudut pandang agama dan juga secara mental ya, secara mental parenting dari praktisi parenting dan juga ada satu tamu istimewa saja dari ibu rumah tangga yang luar biasa ini ya, sedang menghadapi sekolah daring ini. Kita langsung sapa saja narasumber kita kali ini. Halo, assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Devi ini adalah ibu rumah tangga ya, masih sekolah daring ya Bu ya? Ya, dan narasumber berikutnya saya harus menyapa ada Mbak Vika. Mbak Vika ini adalah praktisi parenting. Assalamualaikum Mbak Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ke Bu Devi dulu. Bu Devi, ini pernah kayak Tante Lala nggak pas ngajarin si kakak belajar? Kalau aku tergantung pelajarannya apa dulu. Kalau misalnya kayak matematika yang emang aku benar susah ngajarinnya, kadang suara emang agak kencang dikit gitu. Kalau misalkan kayak pelajaran yang ringan, kayak cuman kita cari jawabannya di pelajaran sebelumnya, ya suara agak turun. Itu udah si kakak ya? Ada. Oh, kakak coba sini kakak. Coba mau tanya nih, kakak. Kalau Umi bilangnya ya, Umi lagi ngajarin, suka marah-marah nggak? Suka. Ya, Umi momen apa sih yang paling bikin kesel pas ngajarin anak? Kalau ngajarin apa Umi suka marah? Matematika.
Oh, cocok Ada ya. anak suka bilang gini, Umi, pelajaran apa sekarang? Pelajaran matematika. Ah, aku malas kalau pelajaran matematika. Kenapa malas? Uminya suka teriak-teriak. Iya, jadi pas pelajaran matematika ya. Oke deh Kakak, selamat belajar lagi ya. Saya mau tanya ke Mbak Vika. Mbak Vika, kalau kita lihat nih ya, dari video Tante Lala, faktor apa sih yang bisa kita analisis ini? Kira-kira faktor utamanya apa yang menyebabkan emosi si Tante ini? Kalau dari video viral itu kelihatannya sih dari anaknya yang belum lancar dan benar melafalkan dan menghafalkan Pancasila ya. Kayaknya kalau lihat dari videonya dia satu tingkat sama anakku baru kelas 1, baru masuk. Kemarin juga ada tugas menghafalkan Pancasila dan tugasnya itu direkord, diposting gitu. Terus selain anaknya yang belum lancar, ibunya juga belum siap menerima transisi dari sekolah formal ke daring. Kemudian kalau di sekolah itu kan guru sudah dibekali dengan training ya untuk mengajar anak-anak murid, mendampingi anak-anak. Nah, sedangkan ibu di rumah ini kan tiba-tiba menjadi perpanjangan tangan seorang guru yang artinya belum ada training, belum ada pembekalan sama sekali gitu. Jadi masih kaget. Karena ketidaksiapan itulah si ibunya stres. Nah, siapnya itu dari segi apa sih? Biasanya segi fisik, mental, dan materi. Nah, seperti yang tadi Mbak Devi Riana sampaikan, biasanya ibu-ibu stresnya tinggi pas matematik ya, Bu ya? Iya, Benar nggak? Itu bener emang banget. isu paling ini deh matematik tuh. Karena memang di Indonesia tuh targetnya tuh masih berupa nilai. Ibu Devi, kalau si kakak nih jadwal belajar daringnya setiap jam berapa? Kalau tiap belajar daring, kalau misalkan dia udah dapat notif dari grupnya, baru cepet-cepet kerjain. Soalnya kan selain ngurus si kakak juga, ada 2 adiknya juga yang perlu dia. Pagi, siang, atau malam biasanya belajarnya? Pagi jam segini, kayak barusan baru beres dia daringnya gitu. Saya mau tanya ke Mbak Vika lagi. Mbak Vika, ada nggak sih hubungannya jam biologis sang ibu dan sang anak tentunya ya dalam pembelajaran yang mengatur pola emosi sang ibu dan anaknya ini ketika belajar daring? Misalnya kalau pagi-pagi ya memang ya namanya juga ibu-ibu itu pekerjaan domestiknya lagi banyak, aduh biasanya pusing banget gitu, jadi mempengaruhi. Jadi anaknya bikin kesel dikit aja tuh rasanya pengen ngomel gitu. Ada nggak hubungannya? Sebenarnya kalau jam biologis sih sama seperti anjuran dalam agama Islam ya, manusia pagi itu kan manusia yang prime time. Jadi kita sebenarnya kalau pagi-pagi itu masih fokus asalkan istirahat sebelumnya cukup. Jadi fisik, mental, dan segalanya tuh masih seger gitu ya. Nah kalau saya pribadi mengenal kata-kata yang umum Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi sebelum menghadapi masa seperti ini, sejak saya hamil anak pertama itu saya sudah siapkan. Dia mau sekolah formal atau informal, saya harus tetap menjadi guru utamanya. Jadi saat seperti ini sudah, alhamdulillah permasalahannya sudah menurun gitu ya, bisa dihandle dengan lebih mudah. Nah berkaitan dengan jam biologis dengan faktor emosi tadi, sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengelola emosi itu jam berapa aja nggak masalah. Mau siang, mau malam. Karena anak kan tergantung orang tuanya ya. Ketika kita marah, anak marah karena emosi itu menular. Dan sebaliknya ketika anak bahagia, kita bahagia, orang lain sekitar pun akan merasakan hal yang sama. Ya, jadi Bu Devi yang namanya pembelajaran daring ini kan pastilah ya nggak selalu negatif. Ada aja efek positifnya. Yang dirasakan sama Bu Devi selama pandemi ini, sekolah daring ini manfaatnya apa sih Bu? Manfaatnya, jadi kita nggak tahu gitulah. Aku sih lebih mikir ke guru gitu. Sekarang kan banyak orang tua yang sedikit aja kalau misalkan si murid dimarahin sama gurunya, sedikit-dikit lapor. Sekarang kan kita bisa ngerasain sendiri. Jadi guru gitu kayak gimana? Jadi ternyata kayak gini ya. Gimana ya? Susah ngejelasinnya ya. Jadi empati lebih aku guru. Nah, ya gitu, kayak gitu. Lebih ke kayak gitunya sih soalnya.
Ternyata nggak gampang gitu jadi guru tuh. Jadi makanya kalau misalkan ada orang tua juga yang sering gimana sih guru tuh kayak gini, ternyata kita tuh oh gini ngerasain jadi guru tuh kayak gini gitu, lebih ke gitunya sih. Oh, jadi merubah pikiran yang tadinya kerap menyalahkan cara mendidik guru, tapi ternyata Gitu. setelah ngerasain Ternyata padahal kita baru dikasih beberapa bulan gitu ya, udah kayak ya gitulah kayak stres mungkin. Baik, Ibu Devi dan Mbak Vika, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.